disampaikan kepada hamil ataupun ada di Masjid Jami Al-Falah ini. Setiap hari kita sudah buka, dan mungkin para jamaah juga yang mau menunaikan zakat malnya, silakan untuk menyampaikan. Insya Allah nanti kami dari panitia hamil Masjid Jami Al-Falah akan menunaikan apa yang menjadi haknya. Dan yang kedua, setiap malam kita masih rutin melaksanakan daripada kegiatan, yaitu kegiatan tadarusan, dan nanti terakhir malam Ahad kita akan mengadakan khatmul Al-Quran. Mari para jamaah untuk bisa hadir bersama, utamanya memperbanyak daripada bacaan Al-Qurannya, dia mulainya ya. Sekarang gak usah tidur di rumah, katanya tidur di masjid ya. Itu jam 1 ada yang bangun-bangun siapa gitu ya. Mari kita bisa memperbanyak untuk itikaf di masjid, sekaligus kita bisa menambah amalia-amalia, utamanya malam hari ini adalah malam yang ke-23 ya, malam 23. Pada jamaah, alhamdulillah pada malam hari ini kita kedatangan guru yang mana sesuai dengan jadwal, yaitu malam Jumat kita ada pengajian yang insya Allah nanti akan disampaikan oleh Ahina, guru kita Ustaz Zumar Gonian. Mudah-mudahan nanti ilmu yang beliau sampaikan bermanfaat, sekaligus menambah faedah daripada amalia-amalia kita untuk memacu kegiatan daripada Rabbul Alamin, Mukalliful Jinni wal Insi wal Malaikatil Muqarrabin, ayya'budu wa ibadatal mukhlisin. Wa nashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluh, al-mab'usu li tabyi'in kitabihil mubin. Wa nusalli wa nusallimu ala khatamin nabiyyina sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin at-tahirin, amma ba'd. Ikhwanul muslimin hadina Allah wa iyyakum ajma'in. Segenap jajaran DKM Masjid Jami Al-Falah yang sama-sama kita hormati, semoga untuk beliau-beliau dan untuk kita semua Allah senantiasa curahkan hidayah, taufik dan ma'unahnya untuk kita tetap istiqomah berada di jalannya sampai kita mati. Salah satu identifikasi Ramadan adalah sebagai bulan Al-Quran, Syahrul Quran. Yakin jamaah Masjid Al-Falah dengan intensitas pengajian yang sering, paham kenapa Ramadan disebut Syahrul Quran. Pertama, karena Quran diturunkan di bulan Ramadan. Yang kedua, karena junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW secara khusus menjadikan Ramadan sebagai bulan untuk beliau mentadarus Al-Quran kepada malaikat Jibril. Rasulullah sengaja menjadikan Ramadan sebagai waktu untuk mentadarus Al-Quran kepada malaikat Jibril. Makna tadarus bukan sekedar baca sendiri, nggak ada yang ngotot. Akar kata darosa itu wajan tafa'ala ya tafa'alu, tadarosa ya tadarosu tadarusan, benar-benar mempelajari bacaannya. Setiap Ramadan, selama Ramadan, setiap malam Rasulullah selalu mentadarus Quran beliau kepada malaikat Jibril. Beliau sampaikan hafalan beliau, Jibril yang memperhatikan, yang menyimak. An Abi Sa'id al-Khudri, An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas wa kana ajwada ma yaqulu fi Ramadan hina yalqahu Jibril alaihi salam. Wa kana Jibril yalqahu kulla laylatin min Ramadan fayudarisuhul Qur'an. Hadis riwayat Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Bukhari nomor 6, Imam Muslim 6149, Imam Abu Daud, At-Tirmidzi dan Imam An-Nasa'i. Dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, sungguh Rasulullah Muhammad SAW adalah manusia yang paling dermawan,
Kalau toh ini penilaian subjektif sahabat Abdullah bin Abbas bahwa Rasulullah Muhammad manusia yang paling dermawan, kira-kira kita sepakat nggak dengan penilaian sahabat Abdullah bin Abbas? Yakin kita sepakat 100% bahwa Rasulullah Muhammad manusia yang paling dermawan? Tidak ada yang mengalahkan kedermawanan beliau. Meskipun sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dikenal sangat dermawan, yakin kedermawanan sahabat Utsman masih kalah jauh dibanding kedermawanan Rasulullah SAW. Dan beliau sahabat-sahabat Nabi selalu berusaha mencontoh kebaikan-kebaikan Rasulullah. Ini salah satu alasan kenapa seiring datangnya Ramadan kita diperintahkan, disunahkan untuk memperbanyak kebaikan-kebaikan kita. Dan kata sahabat Ibnu Abbas, puncak kedermawanan Rasul ada di bulan Ramadan, ketika Jibril alaihissalam menjumpai beliau. Dan Jibril menjumpai Rasulullah setiap malam-malam Ramadan. Disitulah Rasulullah fayudarisuhul Quran, beliau mentadarus Quran kepada malaikat Jibril. Ini dalil disunahkannya bertadarus. Meskipun lewat YouTube saya lihat tadarus di Al-Falah ini sesuai dengan makna tadarus. Baca ada yang nyimak, yakin andaikan salah tidak dilepas. Betul. Itu makna tadarus. Ketika semua baca satu-satu, nggak ada satupun yang nyimak, kamu juz ini semalam hatam 10 kali, itu bukan tadarus. Manakala tidak ada yang menyimak dan meluruskan ketika terjadi kesalahan. Jemaah dan Allah sekalian, kita harus bersyukur, harus bangga banget Allah takdirkan menjadi manusia yang mengimani Al-Quran, yang bangga dengan Al-Quran. Dan kebanggaan kita bangga yang memang wajar, karena Al-Quran satu-satunya mukjizat Nabi dan Rasul yang ketika sang Nabi sudah diwafatkan oleh Allah, mukjizat ini tetap utuh. Cuma Quran. Seluruh Nabi dan Rasul yang lain seiring wafatnya beliau mukjizatnya musnah. Bahkan mukjizat Rasulullah selain Al-Quran semuanya pun lenyap. Quran mukjizat beliau terbesar, dan kemukjizatan Quran tetap utuh, tidak berkurang sedikit pun. Kalau dulu di masa Rasul banyak orang-orang kafir yang dapat hidayah Allah tersebab Al-Quran, saat ini pun banyak hamba-hamba Allah yang dapat hidayah Allah yang tersebab mendengarkan seorang muslim baca Quran. Bahkan tidak sedikit bacanya masih grotal-gratul. Apa bahasa orang Betawi? Kalau Pak Selamat ngerti apa sih grotal-gratul? Bacanya grotal-gratul, belepotan. Tapi ternyata tidak sedikit hamba Allah yang dengerin itu dapat hidayah. Apalagi yang bacaannya indah. Jemaah dari Allah ya ajmain. Jadi wajar ketika kita bangga dengan Quran kita, ketika selanjutnya anak kita, cucu kita bacaan Qurannya indah, tafsirnya indah, Bapak Ibu bangga, harus bangga. Ketika selanjutnya nggak sekedar bacaannya indah, bahkan naik jadi hafidh-hafidho yang level hafalannya itu mungkin seperti kita hafal Al-Fatihah, bangga nggak? Pasti bangga. Ketika selanjutnya naik lagi level ketiga, nggak sekedar bacaannya indah, hafalannya mungkin, tapi jadi pakar Quran, pakar tafsir. Sebagai orang tua, sebagai kakek neneknya kita bangga banget, itu wajar. Tapi ingat, kalau sekedar selalu baca Quran, sekedar hafal Quran, sekedar menguasai tafsir Quran, belum ada jaminan dia akan selamat di hari kiamat nanti. Jangan salah. Mereka yang selalu baca Quran, hafal Quran, menguasai Quran, belum ada jaminan akan selamat di hari kiamat nanti. Bahkan ada orang-orang seperti itu yang oleh Rasul ditegaskan mereka sudah keluar dari Islam. Ini yang harus kita ambil pelajaran. Selalu baca Quran, hafal Quran, menguasai tafsir Quran, Rasul katakan mereka sudah keluar dari Islam. Saya nggak mengada-ada. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Yakhruju fikum qaumun
tahkiruna sholatakum ma'a sholatihim wa siyamakum ma'a siyamihim wa a'malakum ma'a amalihim yaqra'una al-Qur'an la yujawizu anajirahum yamrukuna minad din kama yamruku sahmul ramiyah. Ini hadis sahih riwayat Imam Ahmad, Imam Bukhari 5058, Imam Muslim 2503, Imam Abu Dawud dan Imam An-Nasa'i. Dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan keluar dari tengah-tengah kalian umat Islam sekelompok orang yang ibadahnya hebat. Ibadahnya hebat. Begitu kalian lihat mereka, kalian akan berkata, ternyata sholatku nggak ada apa-apanya dibanding sholat mereka. Puasaku nggak ada apa-apanya dibanding puasa mereka. Amal ibadahku nggak ada apa-apanya dibanding amal ibadah mereka. Mereka selalu baca Quran. Bisa jadi baca melalui mushaf, bisa jadi mereka hafal, hafidh-hafidh, tapi la yujawizu anajirahum. Bacaan Quran mereka tidak melewati tenggorokan. Itu biasa. Quran selalu dibaca, tapi perilaku sehari-harinya, tutur kata sehari-harinya tidak mencerminkan dia orang yang selalu membaca Quran, tidak menggambarkan dia orang yang hafal Quran, tidak memperlihatkan dia orang yang menguasai tafsir Quran. Kalimat berikutnya yang merukuna minad din, mereka sudah keluar dari Islam kama yang berusah menjadi sebagaimana cepatnya anak panah keluar dari usulnya. Jamaah dan Allah yang mengajmai. Jadi kalau toh kita, anak kita, cucu kita bacaan Qurannya indah, hafid Quran, bahkan menguasai tafsir, kita jangan pernah melalaikan peringatan Rasul. Sejak awal Rasul sudah berikan peringatan. An Abi Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Qur'anu hujjatun laka aw 'alaika. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad, Imam Muslim 556, Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Imam Ibnu Majah. Al-Qur'an hujjatun laka. Quran bisa menjadi pembelamu di hadapan Allah nanti. Tapi ingat, hujjatun 'alaika bisa jadi juga menjadi sebab kamu celaka di hadapan Allah. Ini peringatan Rasul. Quran bisa menjadi pembelamu, tapi bisa juga menjadi sebab kamu celaka di hadapan Allah. Yang harus kita ketahui, siapa yang akan celaka karena Quran, siapa pula yang akan dibela oleh Al-Quran. Ada satu hadis sahih, ini sering disampaikan di hadapan anak-anak kita yang hafidh-hafidh, tapi seringkali penguraiannya kurang teliti. Hadisnya dari sahabat Abi Umamah Al-Bahili, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i sahih. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Quran, karena Quran di hari kiamat nanti akan memberikan syafaat kepada. Ternyata sabda Rasul bukan kepada yang membaca, bukan di qari'in, bukan, tapi di ashabi. Quran akan memberikan pertolongan syafaat kepada sahibul Quran, bukan qari'ul Quran. Apa makna sahibul Quran dalam seluruh takwil hadis? Man amila bimuqtadha. Disebut sahibul Quran, keluarga Quran, mereka yang mempraktekkan segala apa yang diperintahkan oleh Al-Quran, menjauhi segala apa yang dilarang oleh Al-Quran. Insya Allah kita semua termasuk di situ. Siapapun kita yang selalu melaksanakan perintah Allah, berarti kita menjalankan perintah Al-Quran. Kita yang selalu meninggalkan larangan Allah, berarti kita meninggalkan larangan Quran. Kita masuk kategori sahibul Quran. Ketika kita sudah masuk kategori ini, pertahankan, istiqomahkan sampai mati. Satu ayat kita baca, satu huruf kita baca, akan tertulis 10 kebaikan buat kita. Quran seperti inilah, Quran yang dibaca oleh orang-orang soleh lah, yang akan nanti di hari kiamat memberikan syafaat buat dia. Membaca Quran hukumnya sunnah, menghafal Quran sunnah,
Menjadi pakar Quran fardu kifayah. Ada satu yang belum, fardu ain Quran. Apa itu? Menjadikan Quran sebagai pedoman hidup, fardu ain hukumnya. Membaca Quran sunnah, menghafal Quran sunnah, jadi pakar tafsir Quran fardu kifayah, tapi menjadikan Quran sebagai pedoman hidup fardu ain. Nah, untuk bisa memperdomani Al-Quran tidak harus kita menjadi pakar tafsir. Sama halnya kurang lebih untuk makan gado-gado, apa kita harus bisa membuat gado-gado? Tidak. Ketika kita dapat dari guru, dapat ilmu bahwa mencaci maki orang lain apapun agamanya dilarang oleh Al-Quran. Jadi dilarang Al-Quran. Mulai besok aku tidak lagi dengan mencaci maki mereka yang menyembah apapun. Itu termasuk memperdomani Al-Quran. Jemaah dari Allah ya kemarin sudah 15 menit waktu maksimal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.